Sudah mulai? Oke. Selamat siang, Bruder, Ibu, Bapak, dan peserta pada siang hari ini. Terima kasih banyak telah hadir pada sesi paralel bersama saya, Truli Almendo Pasaribu, dosen Prodi PBI Universitas Sanata Dharma. Pada sesi paralel ini, ada beberapa hal yang akan menjadi kesepakatan kita bersama. Yang pertama, waktu setiap pembicara adalah 10 menit. Yang kedua, selama presentasi, peserta yang tidak sedang presentasi diharapkan untuk memute akun peserta. Yang ketiga, peserta boleh memberikan pertanyaan melalui chat box dengan format ditujukan kepada siapa, pertanyaan, dan dari siapa. Yang keempat, peserta dan pembicara diharapkan menjaga sopan santun dan menghindari penggunaan kalimat yang berbau sara. Kemudian, para peserta diharapkan mengisi link presensi yang akan dibagikan panitia sebelum acara sesi paralel ini berakhir. Yang terakhir, informasi mengenai sertifikat dan sertifikat akan dibagikan kepada Bapak Ibu Bruder melalui email oleh panitia. Kali ini kita akan menyimak 5 presentasi yang sangat menarik dan sangat relevan bagi dunia pendidikan saat ini. Makalah pertama akan disampaikan oleh Ibu Dwiva Salsabila Azmi Putri dan Bapak Deta Dian Nugroho dengan judul Pandemic Period, a Reflection on Online Learning in one of the Merapi Slope Elementary Schools. Lalu makalah yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Julius Nahak dan Bapak Markus Budi Raharjo dengan makalah yang berjudul Tinjauan Kritis atas Riset-riset terkait kondisi pendidikan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kemudian makalah yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Bapak Domingus D.A. Raujo, Bapak Puji Purnomo, Pak Tarsius Sarkim, Pak Agustinus Supraktiknya, Bu Sisilia Fani Sulistianingrum, dan Bapak Bonifasius Widaryanto. Dengan makalah yang berjudul Sekolah Satu Atap, A Contextual Model of School for Asmat Children in Asmat District, Papua. Makalah yang keempat akan disampaikan oleh Ibu Aloysia Yosefin Fibriana dengan judul Penggunaan Metode Permainan Edukasi dalam Proses Pembelajaran Anak Papua. Yang terakhir, makalah berjudul Literacy and Numeracy Instruction, A Contextual Approach for Asmat Children dibawakan oleh Bu Sisilia Fani dan Bapak Tarsisius Sarkim. Baik, Ibu Bapak Bruder, langsung saja kita sambut makalah yang pertama yang akan dibawakan oleh Pak Deta. Pak Deta, apakah sudah siap dengan PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Baik, Bapak. Kami persilahkan untuk menyampaikan presentasinya selama 10 menit. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, apakah sudah tampil PPT saya? Sudah, Bapak. Sudah jelas. Terima kasih. Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Masa Pandemi, Sebuah Refleksi Pembelajaran Daring pada salah satu SD di lereng Merapi. Salah satu SD di lereng Merapi dalam penelitian ini adalah SD Negeri Cangkringan 1. SD ini berlokasi di
Brongkol, Argomulyo, Kecamatan Angkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk jarak SD ini ke Gunung Merapi itu sekitar 13 sampai 15 km. Dan SD ini adalah salah satu SD di Cangkringan yang sudah menggunakan sistem pembelajaran daring. Garis besar dalam penelitian ini yaitu ada pendahuluan, metode, hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Masa pandemi COVID-19 saat ini memberikan dampak dalam bidang apapun termasuk bidang pendidikan. Menurut Surat Edaran Kemendikbud nomor 3 tahun 2020, dinyatakan bahwa warga satuan pendidikan dihimbau untuk menghindari kontak fisik langsung dan menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan. Dan UNESCO pada tahun 2020 merekomendasikan penggunaan program pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring atau jarak jauh menurut Sadikin dan Hamidah merupakan solusi dalam situasi ini, di mana peserta didik tetap bisa belajar walaupun secara tatap muka. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang digunakan dalam jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian Hidayat dan Sadewa pada tahun 2020, banyak guru yang masih belum menguasai teknologi, terutama bagi yang tinggal di daerah pedalaman. Menurut Yongmin pada tahun 2020, menyatakan hampir 83% anak muda beranggapan bahwa pandemi memperburuk kondisi kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya. Namun, di sisi lain, berdasarkan penelitian Lin et al. Pada tahun 2017, siswa menyatakan bahwa kemampuan dan hasil belajarnya dapat meningkat melalui pembelajaran daring. Dengan demikian, penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran daring serta kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pembelajaran daring serta mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring berdasarkan persepsi siswa dan guru. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan adalah teknik survei. Data diperoleh melalui kuesioner di Google Form. Dari komponen kuesioner ada 7 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang nomor 1 sampai 5 untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran daring, dan nomor 6 sama nomor 7 itu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Subjek dari penelitian ini yaitu adalah siswa dan guru. Responden dalam penelitian ini adalah guru dan siswa SDN Cangkringan 1 yang berlokasi di Merapi. Adapun jumlah responden sebanyak 53 orang terdiri dari 5 orang guru dan 48 siswa. Dan hasil dari responden pelaksanaan pembelajaran daring dari pertanyaan pertama sebanyak 87,5% menjawab ya. Kegiatan kesesuaian jadwal dengan pelaksanaan pembelajaran daring. Dan ada juga yang menjawab tidak, dan juga ada yang menjawab kadang-kadang. Sebagian siswa kemudian yang untuk pelaksanaan pembelajaran daring, materi yang diperoleh dari pembelajaran daring yang paling banyak menjawab yaitu baik, 41,7% menjawab baik, kemudian 31,3% sangat baik, 14,6% cukup, dan 12,5% kurang. Sebagian siswa merasa sulit untuk memahami materi yang disampaikan pada muatan pelajaran tertentu, seperti contohnya matematika yang memerlukan penjelasan secara langsung. Dan untuk yang pertanyaan nomor 3,
ada sekitar 47,9%. Menjawab waktu yang digunakan dalam pembelajaran sekitar 10-30 menit, 39,6%. 30-60 menit, dan 10,4% kurang dari 10 menit. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penyampaian materi guru itu berbeda-beda tergantung dari kondisi siswa, sarana, dan prasarana yang ada. Dan aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring, yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran ini adalah WhatsApp Group dan Google Meet. Namun ada juga yang menggunakan YouTube, Zoom Meeting, dan Google Classroom. Dalam satu muatan pelajaran dapat digunakan beberapa aplikasi untuk menyampaikan materinya yang disesuaikan dengan materi apa yang akan disampaikan. Kemudian, apakah pembelajaran daring mempermudah proses pembelajaran? 60,4% menjawab ya, 16,7% tidak, dan 22,9% menjawab mungkin. Dan untuk kelebihan dari pembelajaran daring ini, yang pertama yaitu tidak terikat tempat, tidak terikat waktu, materi dapat dilihat secara berulang, banyak sumber belajar secara online, dapat mengerjakan tugas dalam waktu bersamaan, mendapat tambahan wawasan mengenai pembelajaran. Ini untuk kelebihannya. Kemudian untuk kelemahan dari pembelajaran daring ini, itu yang paling banyak tanggapan dari responden adalah jaringan yang tidak stabil dan kuota yang terbatas, memerlukan smartphone atau HP, materi terbatas, belum menguasai penggunaan aplikasi, kesulitan memahami materi, dan aktivitas yang tidak bisa dipantau secara langsung. Baik, jadi kesimpulan dari artikel ini adalah untuk pelaksanaannya pembelajaran daring di SD Negeri Cangkringan ini sudah baik sesuai jadwal pelajaran serta didukung dengan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp dan Google Meet. Untuk kelebihannya yang paling banyak dirasakan responden yakni tidak terikat tempat sebanyak 55,8%, materi pembelajaran dapat dilihat dan diakses berulang kali sebanyak 51,9%, serta tidak terikat waktu sebanyak 28,8%. Untuk kelemahannya, yang paling banyak dialami responden selama pelajaran yakni jaringan yang tidak stabil sebanyak 75%, kuota yang terbatas sebanyak 61,5%, dan memerlukan HP atau smartphone sebanyak 26,9%. Demikian sebuah refleksi pembelajaran daring pada SD Negeri Cangkringan yang telah dilaksanakan dengan harapan dapat menggambarkan proses pelaksanaan pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 serta dapat dijadikan informasi dalam menentukan kebijakan pembelajaran daring mendatang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih banyak Pak Deta, presentasi yang sungguh menarik tentang refleksi online learning. Kita mendapatkan gambaran dan kondisi di sekolah, termasuk kelebihan dan kekurangannya, tentu saja akan menjadi pertimbangan bagaimana kita melaksanakan pembelajaran daring ini. Terima kasih sekali lagi Pak Deta. Untuk Bapak Ibu peserta, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaan melalui chat box. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan presentasi yang menarik ya. Kita akan terbang ke Nusa Tenggara Timur ya, terbang secara virtual ya. Makalah kali ini dibawakan oleh Pak Bruder Julius Nahak dan Pak Markus Budi Raharjo. Makalah ini berjudul Tinjauan Kritis atas Riset-riset terkait kondisi pendidikan di Kabupaten Belu atau Belu, Pak. Ya, Nusa Tenggara Timur. Nanti mohon saya diperbaiki. Terima kasih, Pak Markus, Bruder Julius. Kami persilahkan. Sepertinya masih muted, Pak Markus. Maaf.
Eh, sebentar, ini adalah sebuah kolaborasi antara saya dengan Bruder Julius. Bruder adalah mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi ini semoga bisa dilihat ya. Baik. Alasan kenapa wilayah ini menjadi tinjauan, pertama karena Bruder berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini akan kelihatan sangat 3T gitu. Dan saya secara pribadi 2 kali ke Belu tahun 2004-2005. Jadi ini sekalian reuni. Nah, Bruder 10 menit dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Markus. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Baik, selamat siang untuk semua. Yang pertama, saya mau melihat sedikit tentang wilayah Belu. Bisa Pak Markus kembali ke slide pertama. Sebentar. Ya. Oke. Ini wilayah Belu itu perbatasan dengan Timor Leste. Jadi wilayah ini menjadi wilayah yang diharapkan untuk membangun di era globalisasi, terutama dalam dunia pendidikan. Jadi ini tinjauan kritis atas beberapa artikel, 15 artikel yang saya temukan lewat Google Scholar. Dan setelah itu saya melihat hasil dari temuan-temuan itu dan membuat sebuah analisa. Oke, next slide. Kondisi dari pendidikan di Belu ditinjau dari para peneliti. Jadi kontennya atau outline-nya introduksi, itu latar belakang dengan research question. Dan yang kedua, literature review, itu deskripsi teoritis dan framework. Dan yang ketiga, metode. Yang keempat, temuan dan pembahasan. Yang terakhir, konklusi dan rekomendasi. Oke, kita lanjut ke pembahasan dari artikel. Part pertama itu mengenai tujuan dari artikel ini untuk mendeskripsikan empirical study atau studi empiris yang dilakukan oleh para peneliti. Dan yang kedua menunjukkan sosial economic data yang diambil dari statistik. Dan yang ketiga itu akan menunjukkan pertanyaannya bagaimana kondisi pendidikan di Belu yang diwakili oleh para peneliti. Baik, latar belakangnya dari 35 provinsi di Indonesia, NTT masih termasuk provinsi yang terbelakang di dalam dunia pendidikan. Dan menurut Barlow dan Bellis di tahun 91, mereka mengatakan bahwa NTT itu salah satu daerah termiskin di Indonesia karena iklimnya yang kering, komunikasinya yang lemah, dan juga infrastruktur yang lemah. Dan lanjut oleh Barlow dan Gondowarsito, mereka mengatakan bahwa fasilitas pendidikan itu secara rendah developed dan terutama di daerah-daerah pedalaman seperti SD dan juga terutama iliterasi itu menjadi problem yang serius. Dan NTT sendiri terdiri dari 22 kabupaten dan semua kabupaten menjadi memprihatinkan dan salah satunya adalah Kabupaten Belu. Oke, dari social economic data itu menunjukkan bahwa NTT itu mendapat urutan ketiga dari 35 provinsi, jumlah
HID-nya itu 65,23. Sedangkan Kabupaten Belo itu 64,61. Jadi hanya 66% mereka yang sekolah di SD dan melanjutkan sekolah ke tingkat SMP. Nah, tetapi 96% dari SMP melanjutkan ke tingkat SMA. Dari average, dari durasi formal studi itu hanya 7,1 populasi dari jumlah populasi Belo, 7,1 tahun. Baik. Untuk review of literatur atau metodologi itu kami pertama-tama memperlihatkan fungsi dan tujuan dari sekolah sebagai theoretical description, dan yang kedua memperlihatkan empat elemen pokok yang menjadi kontribusi dasar untuk mengembangkan pendidikan di Belo, dan yang ketiga metode itu menggunakan dokumen analisis. Oke. Jadi fungsi dari pendidikan saya mengambil dari teorinya Abdullah Idi 2014. Dia mengatakan bahwa ada enam fungsi pendidikan, yaitu untuk menumbuhkan generasi baru, buat expert in various fields. Dan yang kedua, as a tool to measure concern for generation of the nation. And the third, as valid transformasi. Dan yang keempat, to understand and know various sciences. Yang kelima, to understand good and bad, and to form a dignified and moral nation. Yang kemudian tujuan dari pendidikan adalah to prepare the nation's generation to become a better generation. Yang berikut itu menyangkut keadaan atau kondisi dari sebuah pendidikan. Lemah atau bermutunya sebuah pendidikan itu dikarakterisasikan oleh beberapa elemen dasar menurut Ilham tahun 2019. Yang pertama, fasilitas dan infrastruktur that are not yet available. Dan yang kedua, inadequate human resources. Yang ketiga, the community's mentality towards a change that is not yet ready. And fourth, the region revenue budget for solving problem is various fields is still very low. Baik, itu karakteristik. Yang berikut menyangkut framework atau kerangka teoritis. Yang pertama itu sekolah menjadi tempat yang unggul. Yang kedua, sekolah menjadi environmental aspect, yaitu harus enjoyable atau dinikmati. Dan yang ketiga, perlu adanya professional educators. Dan yang terakhir, perlu sebuah pembaharuan program kurikulum secara kreatif. Jadi untuk poin yang ketiga itu tentang findings atau penemuan-penemuan dari ke-15 jurnal yang diteliti, ditemukan beberapa kategori sebagai berikut. Kategori pertama itu lack of educational facilities, both primary dan secondary. Itu ada 6 artikel yang membahas. Secondly, weak human resources and low management system. Itu ditemukan di 5 artikel. Dan kategori yang ketiga, lack of community support, 2 artikel. Dan yang keempat itu some positive efforts, usaha-usaha yang sudah memperlihatkan adanya kemajuan.
yaitu skill training and economic empowerment. 2 artikel. Kemudian masuk dalam poin diskusi. The focus point are this. Yang pertama, school governance atau pola pendidikan harus need to be evaluated in order to be superior place for education, menjadi tempat yang unggul. Yang kedua, creative cooperation between school and communities to create harmonious environment is required. And the third, it needs preparation for professional educators and for strive for quality improvement programs or curriculums. To do such things, it takes responsibility and commitment or devotion of all, terutama dari formal institution, local government and school, dan kemudian mendapat dukungan dari semua tokoh masyarakat, semua tokoh agama. Kemudian dari 15 sebagai penutup, 15 jurnal yang dipublikasikan, yang dianalisa itu memperlihatkan bahwa ada 13 yang mengindikasikan bahwa pendidikan di NTT, terutama di Kabupaten Belu, masih rendah kualitasnya. Yang kedua, weak human resources. Yang pertama, lack of facilities. Kedua, weak human resources. Dan ketiga adalah lack of community support. And for the last recommendation, we hope that kami mengharapkan, karena ini merupakan sebuah review literatur untuk research berikutnya, peneliti berikutnya bisa meneliti tentang kontradiksi tensi yang ada di sana menggunakan teori CHAP atau Cultural and Historical Activity Theory untuk mengecek bagaimana semua komponen yang ada berhubungan dengan satu sama lain. Jadi terima kasih. Iya. Terima kasih banyak, Bruder Julius, sintesis yang menyeluruh dan komprehensif tentang kondisi pendidikan di Belu. Terima kasih Pak Markus, juga Bruder Julius. Kami juga ingin mengingatkan Ibu Bapak Bruder untuk mengisi link sesi kedua yang akan kami sertakan pada kolom chat. Ya. Selanjutnya kita akan terbang ke Asmat bersama Pak Domingus D. Araujo, Pak Puji Purnomo, Pak Tarsisius Sarkim, Pak Agustinus Supraktinyo, Bu Cecilia Fani, Bapak Bonavasius Widaryanti. Lalu makalah yang akan disampaikan adalah Sekolah Satu Atap, A Contextual Model for School for Asmat Children in Asmat District, Papua. Bagi Pak Domi, waktu kami persilahkan. Sepertinya Pak Domi bisa masuk ya Pak Domi ya? Saya akan coba lihat lagi ya Bapak. Sepertinya sudah masuk. Ya, tapi koneksi dari sana tidak terlalu mudah. Oh iya. Tadi mencoba mengirimkan presentasi kepada saya, tapi belum bisa saya download. Oh iya. Bentar. Tidak apa Pak Sarkim, atau kita ke makalah yang selanjutnya, atau kita menunggu sebentar? Bentar. Sudah bisa. Halo Pak Domi.
Jaringannya bermasalah, Pak Sarkim. Oke, kalau gitu Pak Domi bercerita Tidak aja dulu. stabil. Pak Domi dimatikan videonya, lalu berbicara Oh aja ya. dulu. Ya, Eh, sambil apa itu Ya, ya. presentasinya kalau bisa dikirim Oke, WA, oke. nanti saya tayangkan. Terima kasih Pak Domi. Baik. Terima kasih Pak Sarkim, Pak Oke. Domi, Mohon silahkan. maaf, ini Pak Sabar Domi ya. langsung dari Papua, dari Asmat. Oh, iya. Sawah, tempat tugas. Tempat tugas di Iya. Sawah Erma, dari Agat masih jauh lagi. Iya, iya. Silakan Pak Domi. Oke, oke, sabar ya. Nah, sekolah A1 atap itu merupakan satu model yang didesain oleh atas keprihatinan dari Bupati pertama. Dengar suara saya? Jelas Pak. Halo? Ya, jelas Pak. Terdengar. Jadi ada, ada satu permasalahan yang dirasakan oleh almarhum Bupati pertama. Ada satu keluhan yang mengatakan begini, orang yang memperoleh pendidikan yang baik niscaya akan memperoleh kehidupan yang baik dan menjauhi hal buruk. Orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik akan mengalami kehidupan yang tidak baik. Nah, hal tersebutlah yang mendorong pemerintah Kabupaten Asmat waktu itu Bapak Juvensius Biakai mendorong beliau bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Katolik Jan Smith Keuskupan Agats. Maka beliau juga atas inisiatifnya beliau, YPPK mengundang tim Sanata Dharma sebagai tim konsultan pendidikannya. Maka mulai dari tahun 2007 sampai 2009 itu diadakanlah penelitian. Maka tahun 2009 mulai beroperasi sekolah yang diberi nama Sekolah Satu Atap Berpola Asrama KAS Asmat. Tujuannya agar sekolah tersebut mampu menghasilkan generasi Asmat yang berkualitas dan sungguh terdidik. Nah, melihat kajian berikutnya adalah Asmat itu merupakan kabupaten yang terdekat dengan Kabupaten Duga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mapi, Kabupaten Mimika, dan Asmat dilalui oleh Laut Arafura. Masalah Asmat saat itu adalah indeks pembangunan manusia yang rendah bila dibandingkan dengan kabupaten di seluruh Indonesia. Lalu dia juga pusat pengambilan keputusan dan kebiasaan hidup diputuskan dalam sebuah rumah adat yang disebut hingga asrama itu salah satu bangunannya mirip Porjeu. Itu merupakan bentuk identitas atau jati diri suku Asmat. Permasalahan berikutnya keadaan Asmat pada saat itu dan sampai saat ini adalah keberadaan guru yang belum terpenuhi. Lalu ide pendirian Sekolah Satu Atap Berpola Asrama. Tahun 2007 almarhum Bupati Asmat yang pertama, Bapak Juvensius Biakai, mengungkapkan bahwa pendidikan satu-satunya cara untuk kesejahteraan masyarakat Asmat. Atas ide tersebut dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan YPPK Jan Smith Keuskupan Agats. Maka lahirlah sekolah seperti yang tadi saya katakan, Sekolah Satu Atap Berpola Asrama yang terletak di Kampung Sawah, Distrik Sawah Erma. Sekolah ini mendidik anak asli Asmat dari 12 rumpung yang ada dan mendiami wilayah Asmat. Sekolah baru beroperasi dengan baik pada tahun 2009 dan sampai saat ini sudah berusia 12 tahun. Sekolah Satu Atap itu terdiri dari 3 unit asrama, SD, dan SMP. Masalah pokok yang mendasari berdirinya Sekolah Satu Atap Berpola Asrama KAS Asmat, yaitu yang pertama itu ada 3 hal. Pertama itu rendahnya partisipasi orang tua dan masyarakat mendorong anak untuk bersekolah. Lalu yang kedua, tingginya angka putus sekolah, masalah kesehatan, kurang gizi, pernikahan di usia muda. Lalu yang ketiga adalah kekurangan guru khususnya kecamatan dan kampung-kampung yang jauh dari pusat kabupaten atau distrik-distrik yang terpencil.
Nah, masyarakat menggantungkan harapan besar pada sekolah satu atap. Yaitu sekolah satu atap mampu menciptakan generasi yang mandiri, mampu mendidik generasi asmat yang berkepribadian baik dan humanis, mampu mencintai budaya asmat seutuhnya, lalu mampu bersaing dengan generasi muda yang berada di daerah lain, dan mampu menentukan masa depan asmat ke arah yang lebih baik. Kurikulum yang dijalankan di sekolah satu atap itu ada 2, yaitu kurikulum 2013. Lalu yang kedua adalah kurikulum lokal yang terdiri dari 3 mata format, bahasa Inggris dan teknik informasi dan komunikasi, serta pengembangan diri dalam bidang life skill, tata boga, pertanian dan kerajinan tangan berbasis budaya lokal asmat. Kenapa berbasis budaya lokal asmat? Karena sekolah ini memiliki semangat khas asmat. Jadi budaya asmatnya yang akan ditonjolkan. Lalu ekstrakurikulernya itu penguatan kehidupan religiusitas. Kegiatan mencintai budaya dan kehidupan asmat, kebiasaan hidup sehat, kebiasaan literasi dan penguatan akademik, lalu kebiasaan berbahasa. Output yang diharapkan, output sekolah satu atap sampai tahun 2021, angkatan pertama itu ada 4 orang yang sudah kuliah dan yang lainnya memutuskan untuk berumah tangga. Lalu angkatan kedua ada 2 orang yang memilih untuk hidup sebagai calon pastor, yang lain kuliah dan yang lain menikah. Angkatan ketiga sudah memasuki bangku kuliah dan yang lain putus sekolah dan menikah. Angkatan keempat dan sampai sekarang masih ada di bangku SMA, SMP, dan SD. Harapan dari sekolah satu atap sampai detik ini kepada pihak pemangku kebijakan itu adanya komitmen yang kuat antara pemerintah dan pengelola sekolah YPPK. Lalu komitmen dalam meningkatkan kapasitas guru, lalu komitmen rasa aman dan nyaman bagi guru dan anak dari gangguan oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Saya pikir demikian, singkat saja. Karena saya juga baru tadi malam mendapat ini file naskahnya, jadi minta maaf tidak ada persiapan. Maklum jaringan di daerah kami bermasalah. Terima kasih, Dormom. Dormom. Begitu Pak Sarkim, ya Dormom. Ya. Kita kembalikan. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan Pak Sarkim dan teman-teman. Sudah cukup waktunya habis saya kira ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Domi dan Pak Sarkim. Kami percaya bahwa gerakan ini akan mewujudkan tujuan dari movement ini untuk mendidik generasi yang baik dan juga humanis. Kami juga ingin mengingatkan peserta, Ibu, Bapak, Bruder, untuk mengisi link sesi kedua pada chat. Link ini penting karena berkaitan dengan sertifikat yang akan dikirimkan oleh panitia. Kami juga persilahkan Bapak Ibu untuk menuliskan komentar, tanggapan, pertanyaan melalui chat box dengan format ditujukan kepada siapa, lalu pertanyaannya apa, dan nama penanya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Sarkim, Pak Domi. Selanjutnya masih terkait dengan Papua. Makalah yang akan disampaikan berjudul Penggunaan Metode Permainan Edukasi dalam Proses Pembelajaran Anak Papua yang disampaikan oleh Ibu Aloysia Yosefin Fibriana. Bu Yosefin, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Ini screen share-nya belum bisa. Oh ya, saya akan. Sarkim masih. Ya. Ya, baik, apakah bisa dicoba lagi, Ibu? Ya. Oke, baik. Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang juga hadir hari ini. Selamat siang untuk yang di Indonesia Barat. Terima kasih untuk peluang yang diberikan untuk saya untuk membagikan praktik pembelajaran di Papua. Saya
Sekolah Asrama Taruna Papua mengajar dan pustakawan, saya akan berbagi tentang praktik pembelajaran menggunakan modul pembelajaran berbasis permainan edukasi. Sebelumnya, supaya bisa membayangkan, Sekolah Asrama Taruna Papua ini berada di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Di dalam lanskap Papua, Kabupaten Mimika sudah termasuk dalam kategori kota ya, bukan, jadi tidak terlalu terpencil seperti Pak Domi di Sawah Erma. Dan tapi komposisi peserta didik di sekolah saya itu berasal mayoritas dari kampung ya, jadi anak-anak semuanya berasal dari suku Amune dan Kamuro dan suku-suku lain yang ada di sekitarnya, 5 suku kekerabatan yang lain. Nah, seperti yang sudah banyak dibahas di sesi 1 tadi itu, Papua itu merupakan daerah di Indonesia yang memiliki indeks pembangunan manusia rendah karena sejumlah indikator yang mengukur indeks pembangunan manusia itu masih menggunakan ukuran-ukuran yang rata-rata dipakai di Indonesia Barat begitu ya. Misalnya harapan hidup bayi, lalu lama rata-rata pendidikan formal yang ditempuh, dan pemenuhan kebutuhan pokok yang dalam hal ini beras itu masih menggunakan item-item yang mengacu pada Indonesia Barat, sehingga akhirnya Papua masih masuk dalam kategori 3T. Nah, demikian juga pendidikan sebagai salah satu indikator standar capaiannya, kurikulum dan metode belajar yang berlaku masih sama secara nasional. Nah, ini merupakan kendala bagi kami karena Papua itu memiliki konteks sejarah, sosial, dan budaya yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Oleh karenanya, pendidikan di Papua harus dikontekstualisasikan. Misalnya dampak misalnya penggunaan kata benda kipas angin dan lemari es itu bagi anak-anak Papua yang di gunung itu adalah benda-benda yang asing karena mereka tidak pernah menggunakannya. Nah, kita ternyata menemukan bahwa penggunaan kata-kata benda yang asing bagi mereka ini berdampak serius. Salah satunya itu menghadirkan rasa malu dan perasaan terbelakang, sebagaimana dijabarkan oleh Jenny Munro dalam penelitiannya di komunitas diaspora anak Papua yang sudah belajar di luar Papua ini. Itu rasa malu itu muncul ketika orang lain itu tahu bahwa mereka itu belum tahu benda-benda tertentu begitu misalnya, dan juga rasa malu itu hadir ketika orang Papua kemudian mengenal standar nilai yang berlaku secara nasional di Indonesia. Nah, selain kontekstualisasi, hal lain yang krusial untuk dilakukan adalah membangun kepercayaan bersama komunitas lokal bahwa pendidikan itu adalah jalan untuk meningkatkan kualitas hidup. Maka mengutip Frere, guru itu harus memiliki pemahaman mendalam tentang konteks hidup peserta didik. Mohon maaf saya agak grogi karena satu panel dengan para dosen. Lalu menurut Alan Pritchard dalam buku Ways of Learning menyebutkan salah satu definisi belajar itu sebagai salah satu proses perubahan sikap sebagai akibat dari pengalaman dan praktik. Jadi guru atau pendidik mau tidak mau harus memahami konteks peserta didik dan gaya belajarnya. Nah, menurut ini banyak sekali teori gaya belajar. Jadi yang saya ambil itu salah satunya adalah dari neurolinguistic programming
mereka menyebutkan bahwa ada 3 macam pembelajar, tipe pembelajar, yaitu tipe pembelajar visual, auditori, dan kinestetik. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah gaya belajar ternyata mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar, dalam proses belajarnya. Maka guru perlu memiliki pemahaman dasar tentang belajar dan gaya belajar agar dapat mengembangkan kegiatan belajar yang efektif dan menarik minat peserta didik untuk belajar. Seperti kita lihat di foto ini, karena di Papua itu konteksnya memang sangat berbeda ya. Karena seperti di foto ini kita lihat mama di Papua itu menggendong bayi dengan menggunakan noken, jadi dimasukkan ke dalam noken dan ditaruh di punggung. Sementara mama-mama lain di bagian Indonesia Barat itu menggendong anak di bagian depan. Nah, hal-hal seperti ini yang tampak sepele tapi mungkin berpengaruh terhadap anak ya. Nah, karena anak-anak di Papua ini luar biasa, mereka memiliki potensi untuk mengkreasi proses belajar. Misalnya ini namanya Meren, salah satu siswa saya. Dia membuat kacamata dari kawat yang tidak terpakai dan kemudian dikasih selotip gitu. Lalu dipakai. Ini waktu terjadi waktu di kelas saya dan akhirnya saya foto. Dia malu-malu sih, tapi itu saya bilang itu bagus begitu. Dan kebanyakan memang anak-anak ini memiliki kreativitas yang tinggi untuk mengkreasikan benda apa saja di sekitarnya untuk permainan. Dan permainan ini saya kira bukan hal yang hanya main-main ya ternyata, tapi ini proses belajarnya mereka. Nah, ini hidup keseharian anak-anak Papua. Sementara alam Papua sendiri mulai dari gunung, danau, sungai, sampai ke pesisir itu menyediakan berbagai kebutuhan keseharian anak-anak dan orang Papua. Mulai dari makan, minum, sandang, pangan, ruang bermain, dan belajar. Dan relasi mereka dengan alam itu sangat dekat, sehingga itu membentuk habitus dan praktik belajar anak Papua. Berikut ini adalah metode belajar anak Papua di rumah secara tradisional ya. Interaksinya berlangsung dekat dan intim ya antara anak dengan orang tua. Itu anak biasanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya, baik itu misalnya di kebun atau di hutan atau di honai gitu. Anak Papua biasanya mendengarkan kisah-kisah bersama orang tuanya ketika duduk di honai di dalam rumah begitu, dan kisah itu biasanya berisi tentang nasihat moral dan pengetahuan. Nah, sebetulnya mama dan bapak orang Papua itu sudah mengakomodir gaya belajarnya anak-anak ya, yang auditori dan visual, lalu kinestetik juga. Nah, saat saya mengajar di Lanijaya, saya menemukan bahwa salah satu cara belajar anak-anak untuk berhitung itu adalah bermain kartu dengan uang. Yang kita tahu bahwa itu adalah judi, gitu ya. Nah, tadinya saya dan guru-guru yang bukan Papua tadinya itu marah. Kenapa anak-anak ini masih kecil, masih SD, tapi bermain judi? Tapi sampai waktu itu kami bercerita ke Bapak Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Lanijaya itu, lalu Bapak Kepala Dinas tertawa, menertawai kami. Ibu itu cara kita belajar mengenal angka dan mengenal nominal uang, gitu. Nah, apa yang membuat anak memiliki gaya belajar beragam? Faktor yang tidak bisa diabaikan adalah perbedaan budaya. Jadi meskipun ada variasi dalam setiap komunitas budaya, tapi ada pola gaya belajar tertentu yang muncul pada setiap budaya. Salah satunya adalah logika bahasa. Logika bahasa ini krusial dan mendasar terhadap logika, berpengaruh terhadap logika atau cara berpikir. Misalnya di Papua ini
logika bahasanya itu bahasa Indonesianya jadi seperti logika bahasa Inggris begitu ya. Jadi menerangkan, diterangkan. Contohnya di sini saya mengambil kata ada. Saya suatu saat itu berkunjung ke rumah seorang anak didik, lalu bertanya kepada dia apakah bapak dan mama ada. Dia menjawab ada, tapi saya tunggu agak lama begitu tidak kunjung dipanggilkan. Rupanya ada di sini bermakna masih hidup, bukan berarti ada dan tinggal bersama dia. Ternyata bapak dan mama itu ada dan tinggal di kampung, jauh dari kota gitu. Dan faktor berikutnya adalah hidup keseharian. Itu bergantung pada musim, seperti banyak dijabarkan oleh Kak Butet tadi itu, bahwa mereka sama sih seperti suku anak dalam itu, bahwa ritme hidupnya itu dipengaruhi oleh musim, termasuk tata cara hidupnya juga. Nah, berikut ini contoh logika bahasa yang saya paparkan tadi itu. Di sini ini bahasa Lani. Jadi ini proses saling belajar juga antara murid dan guru. Saya sebagai guru non Papua, saya belajar bahasa lokal, lalu kemudian anak-anak belajar bahasa Indonesia. Nah, dengan begini mereka jadi jauh lebih cepat belajarnya dengan menjajarkan bahasa Indonesia dan bahasa lokal. Sementara untuk di Sekolah Asrama Taruna Papua, untuk mengenali ragam gaya belajar anak, kami mengadakan pengamatan. Di sini ketika kami coba guru itu mengajar dengan metode klasikal, anak-anak itu biasanya ribut dan tidak fokus. Terutama bila guru itu tidak memiliki kemampuan memanage kelas itu dengan baik, begitu ya. Lalu meskipun tidak mengantuk pada saat diskusi, tapi kelas cenderung chaos dan otomatis materi tidak bisa dipahami dengan baik. Lalu jika guru mengajar dengan metode visual, anak-anak lebih tenang karena secara visual anak-anak tertarik pada tayangan video. Tapi tayangan tersebut masih berjarak dengan situasi keseharian anak-anak, sehingga kami coba untuk membawa anak-anak praktik langsung dari apa yang mereka telah tonton. Mereka observasi secara visual melalui televisi. Nah, mereka jadi jauh lebih memahami materi pembelajaran. Nah, ketika metodenya digabungkan antara visual dan praktik, hasilnya jauh lebih memuaskan lagi. Karena anak-anak diajak untuk menonton dulu melalui televisi, observasi visual, kemudian diajak mempraktikkan apa yang telah ditonton. Nah, maka kami menyimpulkan bahwa konteks sosial anak Papua berkaitan erat dengan gaya belajar mereka. Proses belajar menjadi efektif ketika peserta didik itu diakomodir gaya belajarnya. Lalu ketika diajak praktik, mereka memahami dengan lebih baik. Nah, hal ini mirip dengan ketika mereka itu belajar bersama orang tuanya di rumah. Jadi mereka biasanya meniru dan mengikuti apa yang dikerjakan orang tuanya. Maka guru di sini dituntut harus cermat dan peka. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak? Bagaimana sih dia gaya belajarnya? Dan guru itu bukan satu-satunya yang maha tahu di kelas. Guru juga harus punya kerelaan untuk belajar. Maka kami kemudian membuat modul pembelajaran sendiri. Jadi kami tidak lagi menggunakan buku tematik karena ini untuk SD, jadi saya membahas tentang buku tematik yang diberikan biasanya dari Dinas Pendidikan. Itu kami pakai hanya sebagai panduan saja, tapi kami membuat menyusun modul pembelajaran sendiri. Nah, modul pembelajaran berbasis permainan edukasi ini terdiri dari secara umum masih sama seperti modul pembelajaran modul nasional ya, silabus itu berisi ringkasan rencana pembelajaran,
RPP, lalu kami sertai juga dengan petunjuk cara bermain jika proses pembelajaran menggunakan permainan. Nah, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran ini disesuaikan dengan gaya belajar dan konteks keseharian anak Papua. Pokok kegiatan ada di sini, yaitu observasi bisa dalam bentuk visual, observasi bahasa maupun observasi objek. Lalu kegiatannya juga bisa dalam bentuk permainan edukasi yang melibatkan gerakan fisik, dan ini biasanya kegiatan yang paling disenangi oleh anak-anak. Kemudian dilanjut dengan penelitian sederhana. Penilaiannya kami sesuaikan dengan panduan penilaian dari kurikulum 2013 yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di foto ini adalah salah satu permainan yang kemudian dihadirkan di sekolah untuk mengakomodir anak-anak yang super aktif dan kinestetik yang kami miliki di sekolah. Berikut ini adalah proses-proses belajar di sekolah Asrama Taruna Papua. Yang pertama, ini anak didik diajak untuk observasi visual melalui televisi, kemudian mereka langsung diajak untuk menirukan apa yang mereka tonton. Kemudian yang di sebelah itu mereka hanya observasi secara visual saja. Kemudian kami juga memiliki laboratorium alam, laboratorium flora dan fauna, lalu laboratorium kultur jaringan, dan kami juga membuat kolam ikan sebagai pengendali faktor malaria karena di sini masih daerah endemi malaria. Permainan yang digunakan tidak harus menggunakan permainan yang dibeli, tetapi bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Misalnya di foto ini anak-anak diajak untuk belajar berhitung dengan menggunakan batu kerikil yang banyak sekali ada tersedia di halaman secara gratis. Jadi proses belajarnya, apalagi kalau diajak keluar dari kelas, itu mereka akan sangat senang. Nah, dari sekian banyak upaya dan proses pembelajaran yang kami laksanakan, ini kembali lagi pada guru sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan. Karena sehebat apapun modul dan metode pembelajaran yang inovasinya itu luar biasa, tapi kalau gurunya tidak punya kerendahan hati untuk mau belajar bersama anak-anak dan menyediakan diri, itu tidak akan berarti apa-apa juga. Demikian presentasi saya. Terima kasih banyak. Semoga lumayan memberikan insight bahwa ada loh sekolah yang sudah lumayan lah begitu, tidak terlalu terbelakang lah gitu. Karena biasanya Papua selalu imajinya adalah daerah pedalaman begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Bu Yosefin atas penelitiannya terkait permainan edukasi yang kontekstual, dan tentu ini sangat bermakna bagi pembelajar dan juga bagi kami semua yang hadir mendengarkan. Selanjutnya, makalah terakhir pada sesi paralel ini juga tentang contextual approach akan disampaikan oleh Bu Fani dan Pak Sarkim dengan judul Literacy and Numeracy Instruction, a Contextual Approach for Asthma Children. Bu Fani dan Pak Sarkim, kami persilakan untuk menyampaikan penelitiannya selama 10 menit. Terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator. Jadi ini kolaborasi karena Bu Fani ada di Asmat. Jadi saya akan menampilkan gambarnya. Bu Fani akan cerita. Jadi mohon semoga tidak terganggu, semoga bisa lancar ya. Bu Fani ini lulusan Sanata Dharma. Tadi juga Pak Domi juga lulusan Sanata Dharma yang mengajar di pedalaman di Sawairma. Jadi saya akan menampilkan, mohon izin, lalu nanti Bu Fani yang cerita.
Silakan, Bu Fani itu ada di foto di situ. Silakan, Bu Fani. Ya, selamat sore semuanya. Terdengar suara saya? Ya, jelas Bu, silakan. Iya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Literasi and Numeracy Instruction, a Contextual Approach for Asthma Children. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan, yang pertama itu tentang pendahuluan, lalu metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang melatar belakangi saya dengan Pak Sarkim untuk membuat makalah ini adalah karena kemampuan membaca dan menulis dan berhitung khususnya di asma anak-anak Papua ini masih tergolong sangat rendah, sehingga kami ingin membuat suatu penelitian berdasarkan apakah dengan peningkatan yang kontekstual dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan calistung mereka. Penggunaan kompetensi tersebut bergantung pada kualitas pendidikan. Salah satu daerah dengan lingkungan sosial dan alam yang sangat unik adalah Asmat. Asmat berada di Provinsi Papua. Anak-anak Asmat membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus dalam pendidikannya, termasuk di bidang membaca, menulis, dan berhitung. Untuk bagian yang kedua, tentang metode, di sini subjek penelitiannya berjumlah 13 siswa yang berada di bangku kelas 2 SD YPPK Sawa Erma. Yang terdiri dari 6 siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki. SD ini berada di Kampung Sawah, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Penelitian ini dilakukan selama 8 minggu di luar jam pembelajaran dan bergabung dengan anak-anak kelas 6 tentunya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Design Based Research atau DBR. Adapun data-data kondisi awal saat melakukan penelitian dari kemampuan membaca dan menulis anak-anak kelas 2 SD PPK Sawa Erma didapat dari 13 siswa, ternyata hanya 3 siswa yang lancar membaca. Sedangkan 5 siswa diantaranya adalah membaca sedang, dan 5 siswa yang lainnya tidak dapat membaca sama sekali. Sedangkan untuk dalam hal berhitung, dari 13 siswa itu ternyata ada 2 anak yang melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan hingga 20 dengan benar. Sedangkan yang 11 siswa lainnya tidak dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Ada beberapa konsep yang mungkin anak-anak belum paham, sehingga ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Keterampilan membaca dan menulis, upaya-upaya yang pernah dilakukan adalah dengan cara menebalkan huruf, menjiplak huruf, pengenalan huruf dengan lagu, menghafal huruf dan rumpun keno. Contohnya, kaitkan bahasa-bahasa sesuai dengan bahasa ibu mereka. Jadi kalau misalnya kita mau menuliskan huruf A, maka kita ingatkan kepada mereka Ames. Nah, dengan lagunya Ames, sehingga dengan begitu mereka akan mudah mengingat karena mereka masih menggunakan bahasa ibu sehari-hari. Kemudian selain itu, upaya yang dilakukan juga bermain kartu huruf bersama kakak-kakak kelas 6. Kemudian selama di kegiatan belajar, proses belajar, itu biasanya dilakukan juga mendikte 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian sebelum pulang biasanya mereka menuliskan kembali di papan tulis apa yang disampaikan oleh teman-temannya atau kakak kelasnya atau guru-gurunya. Misalnya apa yang sudah dipelajari, misalnya tentang sagu, lalu mereka menuliskan kembali di papan tulis sebelum mereka pulang. Lalu ada juga upaya tentang untuk memegang tangan siswa, karena anak-anak asmat
khususnya mereka kan mempunyai gaya belajar kinestetik yang tinggi, sehingga kadang-kadang anak kelas 6 atau guru-guru memegang tangan siswa untuk mereka supaya mudah untuk mengingat beberapa huruf yang mereka pelajari hari itu. Selain itu, bermain lomba menulis di papan tulis. Jadi biasanya ada 2 kelompok atau 3 kelompok, tergantung dari beberapa anak yang datang. Jadi mereka berbaris ke belakang, lalu ada kakak-kakak kelasnya atau gurunya yang menyebutkan misalnya hari ini temanya tentang ikan, begitu. Lalu sebutkan emo, langsung mereka lari dengan beberapa kelompok itu cepat-cepat untuk menuliskan di papan tulis. Kemudian kalau misalnya ada kelompok yang salah, lalu biasanya kami perbaiki bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Lalu belajar juga upaya yang dilakukan membaca tanpa mengeja. Jadi kesulitan pertama yang didapat itu karena mereka terbiasa mengeja BA, ba. Nah, sehingga kita buat permainan bahwa B dengan A langsung dibaca dengan ba. Berapa kali kita latihan terus-menerus, akhirnya membuat anak merasa tertarik karena dalam bentuk permainan, akhirnya dengan mudah mereka mengingat. Lalu selain itu juga ada upaya yang dilakukan adalah melihat huruf di beberapa kemasan dan minuman. Jadi ada kemasan seperti Supermi, Dimoli, itu ada sebagian yang kami tidak buang. Kami kumpulkan di dalam kelas, lalu kami bermain bersama dengan barang-barang tersebut. Kemudian untuk sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk melatih kemampuan berhitung, antara lain dengan cara menghitung gambar dari buku. Jadi ada buku, lalu mereka menghitung jumlah banyak barang-barang yang ada di buku dengan dalam bentuk permainan. Karena kalau misalnya kita menyuruh anak-anak suruh menghitung tanpa kita memberikan suatu permainan, mereka akan lebih cepat bosan. Karena anak-anak asmat cenderung lebih banyak bergerak. Kemudian metode juga yang dilakukan adalah misalnya menggunakan kayu. Jadi ranting-ranting kayu mereka kumpulkan bersama-sama, lalu itu dibuat untuk kegiatan berhitungnya mereka saat di dalam kelas. Lalu menggunakan jari tangan dan ya. Kita masih punya waktu 1 atau 2 menit lagi, nggih, Bu. Oke. Terima kasih. Langsung kesimpulan aja berarti. Maaf, ya. Jadi hasil yang didapat setelah 8 minggu ternyata mulai terlihat ada perubahan pada kemampuan siswa. Siswa yang tadinya tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung, akhirnya mulai menunjukkan kemampuannya seperti mampu menuliskan namanya sendiri, lalu mampu membaca kata 2-3 suku kata, walaupun masih ada yang terbata-bata, lalu mampu menghafal beberapa huruf A sampai Z, walaupun tidak semuanya teringat. Sedangkan untuk berhitung, mereka mampu melakukan penjumlahan dengan pengurangan mulai dari 1 sampai 50. Sudah mulai peningkatan yang tadinya sampai 20, ternyata dengan kegiatan bermain, mereka bisa melakukan dengan sampai 50. Kesimpulannya, terjadi peningkatan dalam bidang keterampilan membaca, menulis, dan berhitung pada siswa kelas 2, walaupun hasilnya tidak maksimal, dengan berbagai pendekatan kontekstual yang tadi sudah saya sampaikan dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan sesuai dengan konteks mereka, khususnya anak-anak asmat. Yang digunakan ada 2. Yang pertama, guru dapat menggunakan variasi pembelajaran dengan memperhatikan gaya belajar setiap anak agar menciptakan suasana belajar dan menyenangkan. Lalu yang kedua, guru hendaknya memberikan perhatian lebih kepada siswa tentang kondisi yang bervariasi dari siswa, sehingga akan menimbulkan pembelajaran yang lebih bermakna. Sekian dan terima kasih, itu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Selamat sore. Ya. Selamat sore, terima kasih banyak Pak Sarkim dan Bu Fani. Terima kasih banyak para pemakalah untuk penyampaian yang luar biasa terkait pendidikan 3T. Banyak yang kami pelajari tentang konteks,
literasi, interaksi, teknologi di daerah-daerah yang kaya ragam budaya dan kultur pelajarnya. Sebelum saya membuka tanya jawab, mohon Bapak Ibu Bruder mengisi presensi sesi kedua sebagai tanda partisipasi. Baik, saat ini saya akan buka sesi tanya jawab. Mungkin Bu Wigati ingin langsung menyampaikan pertanyaannya ya Bu. Silahkan Bu, saya sudah lihat dan baca chatnya, tapi mungkin lebih baik secara langsung Bu. Baik, pertanyaan saya ajukan kepada Pak Deta. Tadi terima kasih Pak Deta, saya mendengar refleksinya, temuannya itu sangat menarik. Saya senang mendengarnya karena Pak Deta menemukan bahwa pembelajaran di sana berjalan dengan baik begitu. Maka itu saya senang gitu ya. Nah, ini agak berbeda dengan yang selama ini kita dengar tentang adanya learning loss gitu ya, bahwa tidak berjalan dengan adanya pandemi ini, dengan online learning ini, tidak berjalan baik pembelajaran itu. Nah, maka pertanyaan saya adalah, bahwa itu bagus ya, tapi apakah Pak Deta mungkin bisa menambahkan, bisa memperkaya dengan informasi lain yang lebih objektif, misalnya tentang nilai para siswa apakah juga baik, lebih-lebih kemarin sudah ada ujian ya, SD, sudah belum ya? Itu, nah bagaimana? Terima kasih, itu saja Pak Deta, Bu Truli, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Wigati atas pertanyaannya. Pak Deta silahkan menjawab. Baik, terima kasih Ibu Wigati. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, dari pelaksanaan pembelajaran di SD ini yang telah saya paparkan, pembelajarannya itu belum sepenuhnya berjalan dengan lancar, walaupun secara umum sudah berjalan dengan baik, namun tetap ada kelemahannya dari pelaksanaannya. Yang mana ada beberapa kendala seperti tadi itu, jumlah HP yang cuma satu dalam keluarga, koneksi yang kurang stabil, jaringan kuota seperti itu, dan aktivitas yang tidak dapat dipantau secara langsung oleh guru. Nah, oleh karena itu untuk penilaian hasil belajar itu memang belum sepenuhnya objektif, Bu. Karena guru itu tidak bisa membenarkan secara langsung itu apakah 100% pekerjaan siswa atau ada unsur bantuan dari orang tua misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu pembelajaran daring ini juga dilakukan pembelajaran luring, bukan luring, tetapi untuk SD Cangkringan ini setiap 1 minggu sekali itu siswa itu datang ke sekolah sesuai protokol kesehatan untuk mengambil tugas dan materi untuk 1 minggu ke depan. Nah, itu untuk cadangan ketika pelaksanaan pembelajaran daring itu terdapat kendala seperti itu, Bu. Namun untuk guru tertentu kadang juga misal untuk guru yang bisa dikatakan masih muda atau yang aktif seperti itu tetap melakukan web meeting untuk memantau kondisi dan keadaan anak-anak setiap hari, bukan setiap hari, tetapi mungkin seminggu sekali atau 2 kali seperti itu. Terima kasih Bu, seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak Deta. Terima kasih banyak Bu Wigati pertanyaannya dan Pak Deta jawabannya. Masih ada satu pertanyaan lagi Ibu Bapak dari Bruder Julius. Bruder, apakah bisa langsung menanyakan pertanyaannya kepada Bu Yosefin ya, Bruder? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya yang sangat menarik. Saya melihat apakah ada kendala atau tantangan dalam proses melibatkan anak-anak dalam bermain dengan tetap pada target atau tujuan pembelajaran itu sendiri. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bruder. Ya, Bu Yosefin, silahkan menjawab pertanyaan Bruder. Baik, terima kasih Bruder Julius. Tantangannya yang pasti adalah guru harus tegas menyatakan bahwa tujuan permainan ini adalah belajar. Kalau tidak, nanti anak-anak akan berpikir hanya kita main-main saja. Padahal dalam proses permainan itu misalnya kalau tadi yang saya tunjukkan foto ayunan itu, misalnya anak-anak yang kelas kecil itu biasanya diajak untuk
mengayun itu sambil berhitung, mengenal angka begitu, 1, 2, 3 begitu, atau bermain menghitung kerikil itu tadi, itu juga harus disertai dan ditegaskan bahwa itu adalah proses pembelajaran. Lalu tantangannya bagi guru sendiri itu kita harus punya baterai yang alkalin juga karena anak-anak ini baterainya alkalin semua dan double energinya nggak pernah habis. Apalagi anak kecil, diajak bermain begitu langsung wah sukacita begitu keluar, dan otomatis gurunya juga harus baterainya harus selalu full selama proses pembelajaran. Begitu, Bruder. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Yosefin. Apakah Bruder ada pertanyaan lanjutan? Baik, jika tidak, terima kasih Bu Yosefin atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu sudah jam 2.16 ya, dan Bapak Ibu bisa melihat secara langsung tanggapan dari peserta, banyak yang dipelajari, banyak yang menginspirasi juga. Saya akan menutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Sore-sore bermain layang-layang. Kita sudah secara virtual berjalan-jalan. Merapi, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Semakin luaslah wawasan pembelajaran kita. Saya Truli menutup seminar kali ini. Terima kasih banyak Ibu, Bapak, Bruder atas partisipasi aktifnya. Sampai jumpa lain kali. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya mendapat komentar dari operator saya. Kita foto bersama-sama dulu ya. Sebelum kita leave group atau leave meeting. Baik. Ya, saya mohon Ibu Bapak bisa menghidupkan kamera ya. Iya, terima kasih Pak Primus, Bapak Albertus dan Bu Kori mungkin mengalami kendala menghidupkan kamera. Iya, baik. Mari kita berpose, senyum terbaik, senyum Pepsodent. Ya, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Truli, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Bu Truli mantap. Terima kasih. Bu Yosefin bagus. Matur nuwun.